Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dari CSC TV ini kita seperti biasa kita akan menghadirkan narasumber yang memang beliau ini istilahnya itu memiliki cerita yang harus diceritakan, ya kan? Seperti yang kemarin itu, seperti narasumber kita itu yang kemarin itu Mas Charles ya. Beliaunya juga sebenarnya ingin ikut, cuma kok kayaknya ini lagi gak enak badan itu katanya ya. Ya untuk video kali ini kita menghadirkan narasumber yang berbeda, tapi memang ada ini tetangganya Mas Charles kayaknya. Ya untuk teman-teman mungkin yang kenal sama Mas Charles yang kemarin juga bisa tinggalkan komen juga di kolom komen. Dan juga untuk teman-teman yang baru menemukan video ini, teman-teman bisa dukung channel inilah dengan cara like, comment, dan subscribe. Oke, terima kasih untuk yang subscribe ya, dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman juga tidak ketinggalan video terbaru dari CSC TV. Ya, di sharing santai malam kali ini kita sudah menghadirkan narasumber dari kita, nah juga beliaunya sudah konfirmasi ya Mas ya, katanya mau cerita di channel kita. Alhamdulillah sekali ya, supaya juga bisa meramaikan bervariasi gitu ceritanya. Ya mungkin nanti itu cerita seram atau tidak nanti kita dengarkan aja. Ya. Ini kenal dulu Mas. Ya. Dengan siapa Mas namanya Mas? Mas Cahyo. Mas Cahyo. Sebelumnya selamat malam buat teman-teman dari CS TV ya. CSC Mas. Oh CSC TV. Channel sembari cerita gitu. Oh ya. Channel sembari cerita santai ya. Dan jangan lupa juga subscribe-nya buat teman-teman untuk mendukung channel ini ya. Ya, perkenalkan sebelumnya nama saya Cahyo Edi Purnomo, alamat di Desa Ringnarum. Ya, dari ini saya akan membagi sebuah cerita pengalaman tentang hal mistis ini ya Mas ya. Mistis. Langsung saja. Sebenarnya banyak sekali pengalaman mistis yang sudah pernah saya alami, tapi ini akan saya sampaikan yang agak serem gitu ya. Soalnya ini juga yang pertama tidak masuk di nalar, karena hal mistis itu memang jauh dari kata nalar. Waktu itu setelah saya dan teman-teman ada sekitar 5 orang, yaitu ada Mas Bowo, saya, dan juga Mas Arifin, juga Mas Charles itu. Wah, Charles ya, itu berarti sekitar 4 orang itu. Setelah biasanya kan kita ada majelisan sholawat gitu ya. Berarti aktif sholawatan gitu ya. Sholawatan. Nah waktu itu ingin mengembalikan alatnya ke musola, karena waktu itu kita agendanya safari maulid. Jadi setelah dari masjid itu kita pindah lokasi. Nah kebetulan lokasinya itu musola di depan Puskesmas di daerah Desa Ringnarum gitu. Nah setelah itu kan biasa karena anak-anak muda di sana kita ngobrol-ngobrol dulu sambil jaduman, ngopi dan rokok deh, karena canom biasalah nongkrong ya, gitu ya biasa ya. Sekitar jam 12-an malam ini biasa kalau anak-anak muda itu kan biasa nongkrong sampai pagi gitu ya Mas. Biasa lah, dapat jam subuh. Biasa. Waktu itu sekitar jam 11 itu kita sampai di musola, kita istirahat dulu sebentar di sana. Dari setelah mengembalikan alat di musola itu, kemudian sekitar jam 12 itu ada kejadian aneh, yaitu karena di sana Puskesmas itu kan ada ambulan tua gitu. Itu sekitar tahun berapa itu saya nggak tahu ya, pokoknya ambulannya itu sangat tua banget, dan sekarang juga masih digunakan sama pihak Puskesmas itu. Waktu itu tiba-tiba jam 12 malam itu mulai ini adalah apa yang malam kita Mas, karena juga lokasinya ini benar-benar real ya teman-teman. Ya, real. Tidak menggunakan green screen ya, seperti biasa. Ya jelas lagi, setelah jam 12 malam itu tiba-tiba mobil ambulan itu tiba-tiba menyala sendiri. Pertama bunyi starter mobil itu ya. Mobilnya nyala, lampunya nyala. Ya otomatis kita dekat itu kan kaget gitu Mas. Di samping musola itu kan tiba-tiba ambulan bunyi gitu kan, malam-malam gitu kan, serem banget gitu. Itu ambulannya berarti ada orang yang nggak di dalam kira-kira? Nah setelah itu karena kita kaget
ini ada pencuri atau gimana. Nah kita cek di sana. Masih berpikir positif dulu ya, berpikir positif dulu ya. Terus kita cek, waktu itu saya yang ngecek itu saya sama Mas Bowo gitu. Nah, jalan ke sana itu tidak ada apa-apa. Tiba-tiba setelah kita dekat dengan ambulans itu mobilnya malah mati. Ya, jadi waktu itu agak merinding itu juga, saya merinding banget ini cerita. Karena juga mengalami dulu ya Mas. Iya, ya. Dan terus lanjut lagi sambil bercampur rasa ketakutan itu, setelah itu saya kembali lagi ke teman-teman di samping musola dan memberitahukan bahwa di sana itu tidak ada apa-apa. Terus setelah jeda sekitar setengah jam itu bunyi lagi, Mobilnya bunyi lagi. Itu dari jarak mobil ambulans sama yang teman-teman Mas nongkrong itu dekat nggak? dekat banget Mas, kayaknya itu sekitar 20 kakinan, 20 langkah kaki. Waduh, dekat berarti ya. Ini musolahnya tempat kita nongkrong dan sekitar 20 kaki kita jalan ke sana itu dekat banget. Jadi kalau bunyi itu langsung kedengeran itu di ambulannya. Nah lanjut sekitar jam itu Apa Pak? Oke, angin Mas. ini suasananya agak mencekam banget ya. Biasa Mas, ini malam karena juga kita di alam bebas ini Iya Mas. ya. Ya biasanya angin. ya biasanya kalau kita cerita hal seperti itu dan kita ceritakan biasanya datang. Tapi kan kita lagi jauh nih dengan lokasi. Iya. Semoga tidak terjadi apa-apa ya. Amin. Ya lanjut lagi sekitar jam setengah 1 itu tiba-tiba ambulannya bunyi lagi. Terus kita lah agak takut banget Mas. Aduh ini sudah kejanggalannya itu luar biasa ya. Bunyi udah berapa kali berarti Mas? Ini kan baru pertama, terus yang kedua ini. Yang kedua ini jam setengah 1. jam setengah 1 itu agak mistis banget Mas. Setelah jam setengah 1 bunyi lagi, karena saya sudah ngecek ke sana kan, jadi agak takut gitu. Nah kita ngeceknya sekitar ada 3 anak yang ikut ya. Waktu itu kan pertama 2 orang hanya saya sama Mas Bowo. Yang ketiga saya, Mas Bowo sama Arifin. Nah itu kita ngecek banget. Bapak, kita kemerupuk nanti. Saya, Mas Bowo sama Arifin ngecek lagi kondisinya di sana. Mobilnya itu masih bunyi loh, masih padam gitu. Ketika kita dekat dengan ambulannya itu tiba-tiba mati lagi. Kalau dideketin Ya, dia mati. mati lagi. Terus ada salah satu teman saya yang namanya Mas Arifin itu orangnya pemberani. Itu langsung dikelilingi itu ambulannya, dicek, melihat sesosok putih Mas. Apa ini? Seorang wanita gitu loh, rambutnya panjang. Ambulannya itu terlihat sosok penampakan itu. Yang melihat Yaitu Mas, yang Mas Arifin itu. Mas Arifin itu. Ya, terus Mas Arifinnya ketakutan, terus kembali lagi ke saya bilang, ada penampakan Mas, di dalam ambulan ada penampakan wanita. Terus saya agak merinding sekali. Terus tiba-tiba penampakan itu keluar gitu, lewat gitu Mas. Di belakang Mas Arifin itu belas dulu. Lewat di belakangnya Di belakang Mas Arifin. Lihat tapi enggak itu. Lihat, yang lihat itu saya, Mas Bowo lihat. Nah, karena Mas Arifin sudah lihat tadi kan mobil. Nah, ketika memberitahukan kejadian penampakan itu ke saya dan Mas Bowo, tiba-tiba penampakan itu lewat sekelebat gitu langsung di pinggirnya, di belakangnya Mas Arifin itu. Enggak nih. Maksudnya lewatnya itu dia pelan atau langsung cepat gitu, cepat. Kalau itu pelan Mas, pelan, kayak melayang gitu ya. Melayang gitu. Pelan gitu sambil di belakangnya gitu. Terus saya langsung kaget. Saya lari, terus teman saya Charles itu kan yang ada di musola tidak melihat kejadian itu. Pokoknya nggak tahu apa yang terjadi. Pokoknya saya lari ya, takut banget ya kondisinya Mas. Karena yang lain juga ikut lari gitu kan. Iya. Nah Mas Charles juga ikut lari. Terus kita bincang-bincang lagi. Ada apa sebenarnya di sana? Ada penampakan. Nah semenjak itu kita penasaran ya apa yang terjadi kok mas itu angker seperti itu. Kalau puskesmasnya sendiri masih fungsi Sampai sekarang. Tapi zaman saya dulu itu memang itu puskesmasnya tua banget Bang. Sudah tua banget. Terus sekarang juga sudah dibangun ruangan-ruangan baru sih, tapi sudah direnovasi untuk yang ini ya. Itu kejadiannya tahun berapa?
yang ini ya, penampakan ini sekitar tahun 2009-an loh. 2009 Iya. Cukup lama. Itu pasti zaman-zaman ya masih nongkrong gitu kan. Masih nongkrong. Nah, setelah kejadian itu kan kita penasaran ya, apa yang terjadi kok bisa sebuah ambulan tua kan biasanya kan mengadu operasi gitu kan. Pasti ada, iya ada cerita di balik kejadian ini. Terus paginya kita datang ke salah satu Pak Bonnya di sana, yang jaga itu ya, yang iya itu puskesmas. di situ kita tanya-tanya, namanya siapa sih kok lali ya. Pak Bon di situ kita tanya gitu ya, kita tanya-tanya apa kejadian yang pernah terjadi di ambulan ini. Ada dulu saat waktu tahun sekitar 98-an ya, 98-an itu ketika ada orang mau lebaran gitu, mau melahirkan lah. ingin melahirkan gitu kan, dirujuk ke rumah sakit lain gitu, karena di sana tidak mampu, karena zaman dulu memang alatnya itu kurang gitu ya. Zaman dulu tidak melayani, mungkin persalinan tidak melayani. Iya, persalinan nggak bisa melayani gitu, dirujuk ke rumah sakit di kota. Nah itu ketika perjalanan itu, karena jalannya dulu zaman dulu itu memang rusak, zaman dulu kan rusak banget, terus ambulannya sudah tua kan, Nah terus orang yang hamil itu keguguran di dalam, terus kondisinya pingsan mas ya. Setelah sampai di rumah sakit itu malah sudah kehilangan nyawanya, sudah meninggal. Meninggalnya berarti di dalam ambulan, itu, ambulan yang tua itu. ambulan yang tua itu, sama kandungan di dalamnya dinyatakan meninggal. Berarti itu sama calon anaknya yang di dalam itu sudah nggak ada. Kasihan ya. Kasihan banget ya, semoga arwahnya diterima sama yang di atas yang lain. Amin. Ya cukup itu, masih banyak lagi sebenarnya ya, cerita-cerita di puskesmas itu masih banyak lagi, mungkin akan kita sampaikan di lain waktu ya. Biar tidak bosan ya teman-teman dari channel setianya CSC. Iya, CSC itu TV, singkatan mas dari channel Sembari Cerita. Itu ceritanya sebenarnya sih memang fokusnya di, ya seperti yang mas ceritakan lah. Iya. Ya mungkin cukup dari itu, saya kembalikan lagi ke Mas Diki ya. Terima kasih. Itulah sepenggal cerita ya dari Mas Cahyo ya. Ini Mas Cahyo ini memang menceritakan dulu zaman masih ya tongkrongan gitu lah. Kita tongkrongannya kok di puskesmas gitu. Apa ada apanya itu mas? BP mungkin? Ada wifi-nya soalnya, kental zaman itu. Iya. Sebenarnya kita memang channel baru ya mas, karena juga kita juga meramaikan kreator di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Yang mungkin ini karena juga pakaiannya juga tidak pas dengan channel ini. Ini sebenarnya salah satu juga channel yang saya kelola. Ya mungkin teman-teman bisa dukunglah channelnya, namanya Ika Pranesa Channel. Itu isinya tentang ya explore lah teman-teman, kadang kita coba explore di tempat-tempat yang ya mungkin cukup terbengkalai gitu. Tapi sebenarnya kita fokusnya ke rekomendasi potensi wisata alam yang belum dikelola, yang mungkin bisa buat referensi teman-teman yang pengen healing, pengen jalan-jalan tapi dengan budget yang minim ya, tanpa HTM gitulah. Itulah. Oke. Untuk video kali ini ya cukup itu dulu. Nah nanti mungkin kalau video kita ini ramai ya mas ya, mungkin ada teman-teman subscriber dari CSC request lagi, mungkin nanti pengen wah ini narasumbernya ini mas, kan itu kan tadi Mas Cahyo kan menyebut nama ya. Iya. Mungkin nanti yang bersangkutan juga ikut komen ya, saya monggo ya, yang sebenarnya seperti apa juga bisa tuliskan komen di kolom komen supaya teman-teman dari CSC juga memahami ya cerita sebenarnya ya. Mungkin sekian dulu video cerita kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video kita sampai selesai. Terima kasih. Kita akan ketemu lagi di video kita berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.